Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feni Agustina. Saya mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Medan, Prodi Destinasi Pariwisata 3B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunitas lintas budaya antara para pedagang lokal dengan wisatawan asing di Pantai Sanur. Yang pertama, model komunikasi lintas budaya dari para pedagang lokal dengan para wisatawan asing, bahwa para pedagang menggunakan komunikasi dengan bahasa nonverbal, seperti misalnya lambaian tangan, berjabat tangan, senyuman, dan tatapan mata. Yang kedua, pedagang lokal juga menggunakan bahasa verbal, yaitu dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris yang pendek dan tanpa memperhatikan pola bahasa Inggris yang benar. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung komunitas lintas budaya antara para pedagang dengan wisatawan asing yaitu yang pertama, faktor budaya pedagang di Pantai Sanur yang memiliki karakter terbuka dan ramah terhadap orang asing. Yang kedua, faktor kebutuhan ekonomi yang mengharuskan para pedagang berusaha berkomunikasi dengan para pendatang. Dan yang terakhir, faktor penghambat adalah minimnya penguasaan bahasa Inggris yang baik dan benar, serta kurangnya pemahaman akan perlunya pelayanan primer terhadap wisatawan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang unggul dalam memberikan sumbangan devisa bagi bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beberapa daerah tujuan utama yang wajib atau yang sering dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik. Salah satunya yaitu Pulau Bali. Pulau Bali merupakan salah satu daerah tujuan utama yang sering dikunjungi oleh mancanegara maupun wisatawan asing. Transaksi bisnis atau dagang antara pedagang lokal dengan wisatawan asing di Pantai Sanur yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama mengakibatkan perubahan budaya pada pedagang lokal. Perubahan budaya dapat menjadikan gejala berubahnya struktur sosial, kebiasaan, dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Budaya dan komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan terpenuhi kebutuhan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Yang pertama, konsep komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berkomunikasi dengan sesamanya. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Bahkan seluruh kehidupan seorang manusia itu diisi dengan berkomunikasi. Komunikasi adalah alat yang manusia gunakan untuk mengatur, menstabilkan, dan memodifikasi kehidupan sosialnya. Salah satu elemen ketertarikan interpersonal dalam komunikasi interpersonal adalah proximity, atau yang disebut dengan kedekatan. Orang cenderung tertarik berkomunikasi dengan mereka yang secara fisik karena lebih dekat, karena kedekatan fisik dapat memberikan keuntungan dalam berkomunikasi. Komunikasi interpersonal, jika dilihat dari jumlah sasarannya, dapat memiliki pengertian dua, yakni yang pertama, komunikasi antar seorang komunikator dengan komunikan saja, dan yang kedua, interpersonal communication. Selain dari komunikasi dengan seorang komunikator atau beberapa orang atau kelompok kecil atau small group. Mengenai jumlah small group tersebut, dari beberapa pakar komunikasi selalu terjadi perdebatan atau tidak adanya persesuaian. Menurut Canggara, bahwa komunikasi kelompok kecil ialah proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Komunikasi kelompok kecil ini oleh banyak kalangan dibagi menjadi 3 tipe, yakni yang pertama, anggota-anggotanya terlibat dalam satu proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Yang kedua, pembicara berlangsung secara terpotong-potong, di mana semua peserta bisa berbicara dalam kedudukannya yang sama. Dengan kata lain, tidak ada pembicara tunggal yang
yang mendominasi situasi. Dan yang terakhir, sumber dan penerima sulit diidentifikasi. Dalam situasi seperti ini, semua anggota bisa berperan sebagai sumber dan juga sebagai penerima. Menurut Pace, komunikasi di ADIK dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, percakapan, dialog, dan wawancara. Percakapan berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan informal. Yang kedua, pola komunikasi. Menurut Surato, isi pola komunikasi biasanya disebut dengan model, yaitu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk tujuan pendidikan keadaan masyarakat. Menurut Effendi, komunikasi memiliki sifat-sifat. Adapun sifat atau ciri-ciri komunikasi antara lain, yang pertama, komunikasi verbal atau verbal communication. Di dalam komunikasi verbal ini dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama itu komunikasi lisan atau oral communication. Yang kedua, komunikasi tulis atau written communication. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Di dalam komunikasi ini juga dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama, komunikasi isyarat badaimah atau yang disebut dengan gesture communication, dan yang kedua, komunikasi gambar atau pictorial communication. Yang ketiga, komunikasi tatap muka atau face to face communication. Dan yang keempat, komunikasi media atau mediated communication. Menurut Effendi juga menyebutkan bahwa fungsi komunikasi dapat dilihat dari beberapa luas, yakni menyampaikan informasi atau to form, yang kedua mendidik atau to educate, yang ketiga menghibur atau to entertain, dan yang terakhir mempengaruhi atau to influence. Yang ketiga, konsep dasar komunikasi budaya. Lintas budaya mengelola hambatan dalam komunikasi lintas budaya merupakan sesuatu yang sangat penting. Komunikasi lintas budaya yang merupakan sebuah proses yang berhubungan dengan perilaku akan berhasil jika dimulai dengan niat baik dan dari kedua belah pihak. Meski terdapat niat baik dari kedua belah pihak, namun terkadang dapat muncul suatu reaksi negatif yang dapat memicu hambatan komunikasi lintas budaya. Namun sebagian besar perubahan efektivitas komunikasi antarterik dipengaruhi oleh faktor prasangka sosial antarterik. Terdapat 3 faktor prasangka sosial yang diduga mempengaruhi efektivitas komunikasi antarterik, yaitu yang pertama itu stereotip, yang kedua jarak sosial, dan yang terakhir sikap diskriminasi. Yang keempat pendekatan penelitian, waktu penelitian, dan subjek penelitian. Yang pertama itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model komunikasi lintas budaya dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat proses komunikasi lintas budaya antara para pedagang lokal dengan wisatawan asing di Pantai Sanur. Yang kedua, lokasi penelitian ini berlangsung di Pantai Sanur, tepatnya berlokasi di Kecamatan Denpasar. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016. Dan yang terakhir, penelitian ini juga bersubjek secara ilmiah. Jenis data yang diperoleh juga berupa data primer. Sekian dari saya, terima kasih.